Dan juga tentunya kami mengundang, kami di ACC baru hari Selasa, dan dalam 2 hari kami coba koordinasi untuk peserta, ternyata sangat antusias peserta untuk bisa hadir di tempat ini. Dan yang kami undang di sini dari komunitas, baik itu dari Fatayat NU, dari HMI, dari perwakilan kampus, Unismu, UMI, Unhas, serta yang lain yang ada di sini. Juga kami juga meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kami mengirimkan 34 mungkin SMK, SMA untuk mengirimkan perwakilannya, dan alhamdulillah hadir semua di sini. Sehingga tentunya tujuan kami agar mulai sejak awal terpapar oleh materi literasi keuangan ini, mudah-mudahan bisa nantinya kita bentuk bersama. Karena kita tahu bahwa pemuda ini kalau tidak sejak awal diberi pemahaman, tentunya ini akan membentuk generasi ke depannya, dan kita harapkan tentunya generasi yang lebih baik. Dan tidak lupa pula kami sampaikan bahwa rangkaian acara pada hari ini merupakan rangkaian dari Pemuda ISMI Fest. Pemuda ISMI Fest ini kami selenggarakan setiap tahun, dan tahun ini fokus utama kita adalah penyiapan generasi muda. Ada banyak kegiatan, dan di tahun ini Pemuda ISMI Sulawesi Selatan atau Pemuda ISMI secara keseluruhan itu sudah berusia 32 tahun. Jadi Pemuda ISMI ini dulunya namanya Masika, Majelis Sinergi Kalam namanya. Itu dibentuk pada tanggal 8 Oktober 1993. Dan Pemuda ISMI merupakan badan otonom dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang diinisiatori oleh almarhum Profesor B.J. Habibie. Jadi kami adalah badan otonom dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. B.J. Habibie menyampaikan bahwa cendekiawan itu bukan karena banyak-banyakan gelar, tetapi siapa yang mau berkontribusi tentunya dan memiliki kepedulian, maka itu yang disebut cendekiawan. Jadi kami berharap bahwa semua yang mempunyai kepedulian, terutama pemuda-pemuda yang ada di sini, mari kita semua bergabung di Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan beberapa hal yang kami sampaikan juga pada tahun 2025 ini atau di milad ke-32 tahun ini, ada beberapa rangkaian acara yang telah kita laksanakan. Kami sudah melaunching jurnal pengabdian masyarakat ya, di Unismu bersama ISMI mempunyai jurnal penelitian. Kami Pemuda ISMI mengelola jurnal pengabdian masyarakat. Silakan nanti kalau Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau ada aksi-aksi sosial atau dalam bentuk pengabdian masyarakat, dibuat dalam artikel, kita bisa publikasi di jurnal Sinergi Kalam Pemuda ISMI. Silakan nanti di searching. Nah, di situ ada Kakak Ilham Bahtiar yang ahlinya jurnal ya. Nanti kalau ada tulisan dan sebagainya kita atau aksi-aksi sosial pengabdian masyarakat yang dilakukan, silakan mungkin untuk ibu bapak guru juga untuk menambah kum dan sebagainya, terutama dosen dan guru biasanya ada tulisan, silakan untuk dimasukkan di jurnal Sinergi Kalam Pemuda ISMI. Kemudian yang lalu juga kami telah menyelenggarakan berbagai acara bakti sosial bekerjasama dengan Pinisi ID. Kami naik Pinisi ke Pulau Samaluna. Di Pulau Samaluna itu penduduknya memang sedikit, cuma tidak ada sholat Jumat kalau tidak ada orang yang ke sana. Jadi kami datang ke sana memberikan bersama tentunya Prima DNI. Nah, kebetulan yang baca doa tadi Ketua Prima DNI Ustadz Tarmisi Tahir dan juga Wakil Ketua Bidang di Pemuda ISMI memberikan bantuan alat-alat kebersihan masjid dan rutin untuk memberikan aksi-aksi sosial untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, terkadang di masyarakat pulau ini masalah sholat Jumat saja dia harus pindah ke pulau lain karena tidak cukup. Jadi kami datang ke sana
sholat Jumat bersama agar bisa berjalan. Begitu pula pada saat bencana banjir yang lalu di Maros Pangkep, kami bersama ISMI memberikan bantuan berupa Al-Quran. Kemarin targetnya 10.000 Al-Quran, karena kami pada saat tinjau tadarusannya mulai tidak terlaksana karena kena banjir semua Al-Qurannya, sehingga kami berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa Al-Quran. Kemudian juga tentunya baru-baru mungkin 1 minggu lalu di SMK 4 kami menyelenggarakan kerjasama dengan Forum Genre Sulsel. Ada Forum Genre di sini yang hadir menyelenggarakan. Nah, ini yang uniknya, anak-anak SMA SMK 4 laki-laki sudah dikasih tentang talk show calon ayah. Bukan berarti kalau disuruh nikah cepat-cepat, tetapi dia harus mempersiapkan diri bahwa laki-laki itu harus punya tanggung jawab. Dia adalah calon pemimpin nantinya, minimal level rumah tangga, sehingga harus siap untuk itu. Kemudian tentang diskusi makan bergizi gratis, bagaimana monitoring evaluasinya, kami lakukan podcast di Tribun Timur. Mungkin silahkan dicek di YouTube Tribun Timur. Pada saat milad Pemuda ISMI persis tanggal 8 Oktober kami juga menyelenggarakan podcast tersebut. Dan pada hari ini kita bagaimana mengkampanyekan literasi keuangan digital bagi seluruh pemuda-pemuda ataupun pemudi yang hadir di sini. Kenapa ini penting? Tadi kalau kita lihat iklannya, kita ini tidak lepas dari handphone. Mau makan lihat handphone, kalau dulu mau makan pergi masak di dapur ya. Kalau ini mau cuci baju, mau beli apa, semuanya lewat handphone. Dan yang paling banyak iklan yang masuk, iklan-iklan game-game. Hampir semua anak pasti ada yang main game di sini. Mungkin ada adik-adik kita di sini main game semua. Awal-awalnya ikut game online, lama-lama mulai masuk. Wah, kayaknya bagus ini kalau gamenya kita dapat duit. Nah, mulai masuk di game slot-slot jadi online yang sebenarnya tidak pernah menang. Semakin kita memasukkan uang, semakin susah kita untuk menang sebenarnya. Di awal-awal saja diberikan semacam kegembiraan sesaat bahwa kita dapat uang dari situ, padahal sebenarnya tidak. Dan saya sebagai dokter, kalau judi itu sudah sangat mengganggu kehidupan sosial, maka itu sudah masuk kategori gangguan jiwa sebenarnya. Ya, jadi dan itu sulit terlepas. Kenapa ada orang yang judi itu harus konsultasi ke psikiatri, karena sudah sulit untuk melepas. Oleh karena itu sudah mulai kita untuk mulai paham tentang ini. Belum lagi ya ujung-ujungnya kalau judi cari pinjaman di online. Lebih gampang sekarang orang pinjam hanya dengan klik langsung dan transfer. Tapi kalau tidak bisa bayar, semua kontak yang kita dihubungi, saking malunya kita akan dihubungi hanya karena pinjaman. Dan ini tentunya akan meresahkan, mengganggu produktivitas. Apalagi kita 2045 akan menghadapi namanya Indonesia Emas. Banyak usia-usia produktif dan kita adik-adik semua ini dan kita semua masuk di level itu. Tapi kalau resah gara-gara judi dan pinjaman, maka susah untuk kita produktif. Justru tidak bisa kita membangun generasi yang baik. Oleh karena itu mohon disimak acara ini, dan setelah ini kita akan membuat suatu komunitas-komunitas untuk memberikan nanti pemahaman lagi di sekolah-sekolahnya. Mungkin 5 orang tiap sekolah datang memberikan pemahaman lagi ke sekolahnya, ataupun dari mahasiswa memberikan pemahaman lagi ke teman-teman kampusnya, sehingga kita bisa membentuk suatu pemuda anti judi online. Kemudian juga setelah ini akan di-launching nanti lomba video ataupun kreator yang berhadiah jutaan rupiah sesuai launching nanti. Nanti setelah ini, dan akan periodenya selama 1 bulan, dan insya Allah nantinya akan diberikan hadiahnya pas acara DI ya, bulan November. Dan tentunya mudah-mudahan ini
menjadi suatu gerakan kita bersama untuk literasi keuangan. Tadi bukan hanya judi online, pinjaman online, banyak lagi pasodis. Ya. Setiap hari kita selamat Anda dapat hadiah, baik itu WA, baik itu telepon. Ya. Kalau orang yang rasa-rasa ada mau beli sesuatu terus dapat kabar itu, wah langsung tergiur. Nah, padahal menipu semua. Ya, jadi itu yang harus kita mulai pahami sejak dini. Tentunya talk show literasi keuangan digital dengan tema cerdas, aman, dan terlindungi di era keuangan digital ini nanti akan dibawakan oleh pemateri dari Bank Indonesia. Nanti ada Pak Faiz Anggoro dan tim, kemudian juga dari dosen ilmu komunikasi Ibu Fausia Astrid, kemudian praktisi konten kreator, ya, praktisi digital, ya, Kak Nur Amelia dan Pak Mustain untuk konten kreator. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti materi dengan baik semua. Sejak pagi datang biasanya siang sudah mulai ngantuk, justru harusnya tetap bersemangat. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada yang agak ditahan-tahan karena seandainya ini mungkin dibikin 1000 orang mungkin bisa juga. Tapi ini kita piloting dulu, jadi jangan kecewa. Mudah-mudahan di acara lainnya kita bisa lebih mendatangkan lebih banyak peserta ini karena kapasitas ruangan saja. Dan ternyata kami juga tidak menyangka bahwa antusiasme dari peserta cukup tinggi. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Bila itu terhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Ayahanda Profesor Dr. Aris Munandar MPD. Kepada Prof disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ekonom Senior Bank Indonesia, Bapak Raden Dwi Cahya Kusuma. Raden itu bangsawan Jawa. Kalau di sini Andi, nah itu Ketua Pemuda ICMI, Sulsel itu Andi Alfian Zainuddin, lengkapnya Dr. Andi Alfian Zainuddin. Jadi keren apa tidak itu? Kedua-duanya keren. Apalagi saya, pasti saya lebih keren lagi. Canda, jangan diambil hati. Yang saya hormati, ada juga di antara kami di sini pengurus ICMI Orwil Sosial, Ibu Dr. Nurlinda Aziz. Silakan berdiri, Bu Linda. Sekaligus juga mewakili organisasi Asia Selatan. Jadi salah satu organisasi perempuan besar di sosial itu adalah Asia. Tidak ada laki-laki di dalam. Kalau laki-lakinya ada di Muhammadiyah. Ada juga Sekretaris Pemuda ICMI Dr. Rizwanda, di doktor baru juga, akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Jadi Pemuda ICMI itu keren-keren. Kalau tadi Ketua Pemuda Dr. Andi Alfian itu wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pasti ada yang mimpi-mimpi jadi mahasiswa kedokteran nih, ya betul. Nah, nanti bicara diskusi dengan beliau bagaimana caranya masuk secara digital. Dan seluruh teman-teman panitia sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan paling penting peserta dari unsur mahasiswa, pelajar, dari ormas atau komunitas yang saya kira sangat antusias untuk hadir bersama-sama
di forum yang kita hormati ini. Pertama-tama tentu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini bisa bersama-sama dalam satu majelis akademik, yaitu talk show tentang keuangan digital yang disponsori oleh Bank Indonesia. Kita berterima kasih tentu saja karena kami baru juga sadar bahwa peran Bank Indonesia itu cukup luas, Pak. Dulu kami sering kesini tapi cuma 2 kegiatan, bagi-bagi beasiswa ke perguruan tinggi dulu, kalau setiap tahun ada pembagian beasiswa. Yang kedua, tukar uang kalau mau lebaran. Seolah pekerjaannya Bank Indonesia yang ke situ, padahal ternyata itu jauh lebih luas. Dan kita juga melihat ternyata bahwa, dan bukan kali ini saya kira kami bertemu berdiskusi dalam banyak kesempatan juga kita sering berdiskusi. Bahkan dulu ketika awal-awal di launching kartu tol e-money itu, kita bersama-sama Bank Indonesia itu masuk ke kampus-kampus untuk menyosialisasikan. Nah, jadi senang rasanya kita diundang dan disponsori oleh Bank Indonesia, dan kami sebenarnya masih punya banyak agenda, Pak Alvin. Jika berkenan nanti, termasuk nanti dengan Aisyah, kami majelis ekonomi syariah, MES, masyarakat ekonomi syariah Sulawesi Selatan. ISMI dan MES sangat concern juga literasi keuangan syariah. Karena itu juga menjadi bagian dari program besar kami, dan nanti di Bali tanggal 5 sampai 7 Desember kita juga akan melakukan seminar berkaitan dengan pengembangan sistem keuangan digital ekonomi syariah kita. Ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bank Indonesia dan tentu kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Tapi sebagai tes awal saja ini, saya mau tanya kepada peserta ini, siapa yang sudah punya dompet digital? Sudah punya semua? Ada isinya? Alhamdulillah. Padahal kalau Anda bilang tidak ada isinya, kita bisa minta tolong ke Bank Indonesia untuk isikan. Oh, sudah diisikan? Alhamdulillah. Itu syukur gitu ya. Terus jadi alhamdulillah kita bergerak ke sana karena ini era digital, semua sistem digital, dan termasuk dompet juga harus dompet digital. Walaupun tadi dengan semua manfaat juga ada resiko-resiko yang memang perlu kita hati-hati sekali, dan barangkali itulah makna dari pertemuan kita ini, untuk juga memahami itu. Karena arti literasi itu sekarang menjadi juga bahasa tujuan pendidikan kita. Apa arti literasi? Literasi itu satu, memahami, tapi tidak sampai memahami, tapi mampu mengevaluasi, mampu menganalisis, dan mampu memanfaatkan dengan benar pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh, bukan dengan cara yang tidak benar. Nah, karena itu hari ini kita akan mendalami itu dalam konteks itu. Nah, sekalian, walaupun begitu, dalam satu sisi saya juga pernah dulu dengan teman-teman mengatakan begini, sebenarnya lebih baik itu meminjam daripada menabung. Kalau menabung tidak banyak bunganya atau bagi hasilnya. Percayalah, bertahun-tahun menabung tidak akan pernah kita kaya, apalagi kalau tabungannya cuma 100.000, malah habis untuk bayar pajak. Ada hadisnya itu, Pak Dwi, tidak akan berubah nasib sosok kaum kalau dia tidak menikah. Terus itu saya pakai untuk guru-guru, Pak. Guru itu tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli motor, bahkan tidak bisa punya istri kalau tidak punya kredit. Dan di keuangan digital ini dua-duanya ada ya. Tapi sekarang tabungan juga penting karena sudah cashless ya. Kita jarang sekali buka uang sekarang. Kalau dulu saya
dikasih uang, amplop. Mana? Sekarang nggak ada lagi. Padahal amplop itu juga memberi semangat. Bukan amplopnya, itu isinya. Cashless semua, jadi tidak ada lagi sekarang. Dulu, wah penuh-penuh ini kita punya saku, kalau 2-3 tempat kita ceramah, wah sudah penuh. Sekarang tidak ada lagi. Nah, jadi sistem digital. Nah, tapi juga ini resiko, karena kalau juga mekanismenya masuk dalam sistem keuangan digital itu, ini yang terjadi pada seorang teman saya di dosen di salah satu perguruan baru minggu lalu kira-kira. Dia ditelepon dari orang yang mengaku dari Taspen. Orangnya juga mungkin sedang dalam masa persiapan pensiun. Suruh ngisi form apa segala macam, ya karena ustaz, jujur dia isi semua. Minta keterangan nomor rekening, jujur. Dia kasih semua. Kemudian apa yang terjadi? Tabungannya yang sekitar 100 juta itu habis melayang. Nah, itu. Jadi jujur juga untuk hal-hal begitu kepada penipu itu juga tidak baik. Itu salah satu risiko. Dan itulah yang saya bilang tadi, memang dosen atau guru itu tidak ada bakat untuk jadi kaya, karena ada tabungan pun para penipu atau para pasobis, tadi istilah kita itu orang Sulsel istilahnya itu pasobis, Pak, yang suka dipenipu begitu, dan itu produknya di Sulawesi Selatan. Heran juga ya, ada daerah-daerah tertentu di Sulawesi Selatan itu produsen pasobis, penipu, bukan Makassar tentu, bukan, tapi di daerah-daerah. Nah itu penting juga. Nah, sekalian yang hormati, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi, ICMI sangat merespon baik, dan terutama berterima kasih kepada pemuda ICMI sebagai salah satu badan otonom Ikatan Cendekia Muslim yang memperkasai kegiatan ini, dan sasarannya kebanyakan pemuda. Nah, ini yang menarik. Anda ini adalah pemegang masa depan, Gen Z, generasi yang memang pergaulannya itu sebagian besar berkaitan dengan digitalisasi. Dan karena itu adalah masa depan kita semua yang bisa membenarkan keburukan-keburukan yang terjadi di negeri. Andalan kita semua ada pada Anda semua, anak muda, yang kita harapkan nanti bisa menjadi generasi penerus dari kita semua, dan terlebih dalam rangka mendorong proses-proses digitalisasi keuangan yang benar, yang cerdas, yang aman, dan juga terlindungi dari semua godaan. Kalau soal godaan, ini tiap hari ada di sini. Tadi baru saja di sini sudah masuk saldo Anda ada 120. Silakan mulai dan kita main. Nah, coba bayangkan. Kalau saya buka ini sudah langsung masuk dalam perangkap judi online. Nah, ini bahaya. Dan jangan lupa bahwa judi online itu kita juga membayangkan uang itu seseorang itu berinvestasi sampai triliunan. Tidak. Ternyata kebanyakan orang-orang itu main itu di bawah 100 ribuan. Kelihatannya kecil-kecil, tapi lalu menjadi kali jutaan orang yang terlibat di dalam. Oh, itu menjadi besar. Kapitalisasinya menjadi sangat besar. Dan yang paling buruk yang kita hindari adalah pengaruh mental. Pengaruh mental dari judi sudah sampai membunuh, ya, membunuh teman, membunuh istri karena uangnya tidak cukup lagi untuk ikut dalam ritual judi online itu. Nah, itu saya kira sekedar pengantar dari saya, dan kita berharap Bapak ekonom senior kita bisa memberi kita ilmu yang tentu saja bermanfaat untuk kemaslahatan kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Ketua ICMI Onwil Sulawesi Selatan. Para peserta literasi keuangan digital, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, tibalah kita pada puncak pembukaan, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Bank
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Raden Dwi Cahya Kusuma selaku ekonom senior. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Aris Penandar MPD, Ketua ICMI Orwil Sulsel, Bapak Dr. Andi Alfian Zainuddin MKM, Ketua Pemuda ICMI Sulsel. Berikut pengurus dan jajaran ICMI dan Pemuda ICMI, Ibu Dr. Lina. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian narasumber Ibu Andi Fauziah Astrid, dosen komunikasi UIN Alauddin Makassar, sudah hadir. Kemudian Ibu Nur Amelia, konten kreator, Bapak Mustain Rudin, praktisi digital, dan Pak Faiz Anggoro, kolega kami dari Bank Indonesia, Bapak Ibu pengurus Pemuda ICMI, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan adik-adik yang kami banggakan. Izin kami membacakan sambutan dari Kepala Perwakilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan, keringanan untuk melangkah hadir di sini dalam rangka mengikuti acara talkshow literasi keuangan digital. Semoga nanti apa-apa yang kita dapatkan sini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tentunya sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang risalah keselamatan, dan insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pak Ibu Bapak dan para hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema literasi ya, kita melihat hasil survei nasional terkait dengan literasi dan inklusi keuangan yang diterbitkan oleh OJK tahun 2024, bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia secara nasional baru mencapai angka 65,4%. Sementara tingkat inklusi keuangan sebesar 75,02%. Dari hasil survei yang berbeda dari OECD tahun 2024, literasi keuangan Indonesia berada pada nilai 57, lebih rendah dibandingkan negara tetangga kita seperti Malaysia yang nilai 61, dan kemudian Thailand 71. Ini masih menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia ini masih rendah. Oleh karena itu, Bank Indonesia tentu selalu mendorong kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi keuangan agar kita bisa meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas kita, masyarakat kita, agar paham terkait dengan literasi keuangan digital. Kesenjangan antara literasi dan inklusi tersebut menimbulkan kerentanan dan risiko permasalahan bagi masyarakat. Seperti kita mudah terkena penipuan, tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa banyak manfaat digital, tapi kita juga harus tahu risikonya. Nah, risiko itu kalau kita bicara digital itu adalah
penipuan tadi. Yang paling dikenal di Sulawesi Pasobis, Pak ya. Nah ini menarik nih, saya baru juga mendengar juga bahwa Pasobis itu ternyata lahirnya di Sulawesi, Pak. Ya ini mungkin tidak perlu dicontoh ya oleh para hadirin. Ini menjadikan kita juga makin waspada ya, apalagi kita di daerah yang sudah dikenal seperti itu. Makanya ini penting terutama generasi Gen Z ini. Saya yakin ini masih muda-muda generasi Gen Z, kalau kami sudah generasi baby boomer, Pak ya. Nah kemudian yang paling penting, ini juga ada data dari PPATK bahwa pemain judi online, nah ini di Sulawesi Selatan itu sudah mencapai 161.000 jiwa. Itu satu. Dan yang lebih menarik, sekitar 10.940 diantaranya adalah ibu rumah tangga. Nah, ini menarik nih. Jadi bisa kita bayangkan ya. Kemudian sekitar 50.000 adalah pelajar atau mahasiswa. Jadi bisa kita bayangkan ya bahwa semua segmen ya, semua masyarakat itu dikejar semua oleh fraudster itu. Karena memang kita lihat bahwa untuk game online itu dipermudah. Kita bisa bermain dengan uang Rp2.000. Ada juga Pak statistik mengatakan anak umur 10 tahun main, Pak. Jadi saking mudahnya, saking murahnya untuk kita bisa bermain di sini, itu membuat banyak masyarakat yang terjerat di sini. Sehingga kembali lagi, inilah pentingnya kita untuk selalu mendorong untuk melakukan literasi keuangan di seluruh segmen. Jadi Bank Indonesia mengundang seluruh komunitas, Pak. Jadi tidak saja tadi pernah kita undang ibu-ibu PKK, Pak, karena tadi kaitannya ibu-ibu rumah tangga. Kemudian juga teman-teman pelajar dan mahasiswa di berbagai universitas juga sudah kami lakukan edukasi. Dan kita tidak hanya berhenti terus di situ, kita selalu melakukan kolaborasi gitu ya. Kemudian kami juga berkenalan dengan pemuda HMI di sini. Alhamdulillah ini bisa menjadi salah satu perpanjangan dari pemerintah dan tentunya Bank Indonesia untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, ya terutama pelajar, pemuda-pemuda sekarang. Karena bagaimanapun juga saya yakin semua yang hadir di sini pasti membawa hak. Ya kan? Tadi Pak Profesor mengatakan baru saja sudah menerima gitu ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya. Nah ini juga menjadi awal bahaya kalau kita tidak memahami. Jadi selain ada manfaat, tentu ada risiko. Nah ini harus sama-sama kita pelajari nanti dari beberapa narasumber ini, dan sekaligus kita juga mengundang narasumber mengenai konten creator ya, untuk bisa Bapak Ibu terutama adik-adik bisa membuat konten di medsos. Saya percayalah adik-adik sekarang ini jago bikin konten-konten di medsos gitu. Nah ini harapan kami pada acara ini kita mendapatkan banyak pelajaran ilmu, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa ditularkan nanti ke masyarakat. Ini harapan kami dan juga harapan dari HMI dan pemuda HMI. Karena kita menyadari bahwa
melalui konten edukasi yang kreatif dan menarik di media sosial, pesan tentang perlindungan konsumen untuk memahami risiko-risiko digital bisa dapat disampaikan secara ringan, menarik. Nah, saya yakin adik-adik ini kreatif pasti ya. Mudah-mudahan tadi juga sudah disampaikan kita akan melakukan racing. Jadi nanti siapa yang bisa menghasilkan konten-konten yang baik, yang bagus, menarik, tentunya nanti akan diberikan penghargaan atau hadiah dari Bank Indonesia. Kami sampaikan juga terima kasih dan apresiasi kepada Pemuda ICMI yang menjadi inisiator penyelenggaraan ini, dan juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga pemahaman atau kualitas daripada literasi keuangan kita di Indonesia bisa lebih meningkat. Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya berhenti sebagai pengguna teknologi, tapi menjadi penggerak literasi digital dan penyebar konten yang positif, sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk bertransaksi dengan aman, bijak, dan bertanggung jawab. Akhir kata, mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai kekuatan dan kebaikan kita bersama dalam membangun ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan berintegritas. Dengan begitu, upaya kita dalam meningkatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen, penting pelindungan konsumen, dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa serta memberi berkah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya atas semua langkah yang kita lakukan dan sekarang dan ke depan, dan semoga hasil workshop ini dapat menjadikan langkah awal menuju masyarakat digital yang cerdas, berdaya, dan terlindungi. Sebelum kami buka kegiatan acara ini, izinkan kami membacakan pantun. Tolong. Pergi ke warung Sumba Oku, makan keluar. Warung langganan rasanya nikmat. Banyak belajar hari ini membuat banyak ilmu yang terserap agar bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi keuangan digital, cerdas, aman, dan terlindungi di era keuangan digital resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Bapak Raden Cahya Kusuma Wardono. Kami izin untuk membalas pantun. Mohon catatnya juga adik-adik dan seluruh peserta. Naik perahu menuju pulau,